Adik-adik, saudara-saudara sekalian, mau ndak saya tunjukkan amalan, perbuatan. Apabila kalian melakukannya, maka kalian akan sukses dunia sampai akhirat. Adik-adik, saya tanya, mau ndak sukses dunia akhirat? Mau sukses dunia akhirat? Maka kalau kalian mau, saya kasih 5 resep. Berapa? 5. Yang pertama, kalau kau mau sukses, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Artinya, kalau anak-anak Kota Palu, Sulawesi Tengah pada umumnya, Muslim pada khususnya, kalau kalian mau sukses, maka kalian tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Adik-adik, ibu-ibu, kalau ibu mau hebat, jangan menjadi ibu yang bodoh. Kalau ibu bodoh, nah kasih bodoh-bodoh ke suamimu. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah, ibu-ibu punya anak, kalau mau tidak ditipu anaknya, maka kamu harus cerdas. Adik-adik sekalian, kalau kalian mau jaya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kalian tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Kenapa? Umat yang bodoh akan menjadi santapan empuk bagi mereka yang tidak senang dengan Islam. Maka belajar. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun bukan perintah haji. Ayat pertama turun bukan perintah sholat. Ayat pertama turun bukan perintah zakat sedekah. Tapi ayat pertama turun, Iqra, baca, Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Artinya, adik-adik sekalian, belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, Ali ini sahabat Nabi paling cerdas. Ali, kalau kau disodorkan pilihan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Adik-adik nih, cewek-cewek nih, kalau saya tanya, adik-adik, saya kasih harta, saya kasih handphone atau kitab, pilih mana? iPhone X Max, pilih mana? Hah? Pilih ilmu atau kitab? Pilih kitab atau handphone? Hah? Pilih kitab? Pencitraan lagi. Padahal dalam hatinya handphone, Ustaz. Tapi Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ali pikir, ilmu dong. Kenapa? Karena ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Pertama, kata Ali, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, saya punya uang 5 juta. Saya kasih masuk bele-bele. Tahu bele-bele? Tahu bele-bele? Baru digembok. Nah, sudah itu 5 juta saya kasih masuk bele, gembok. Yang bele-bele saya kasih masuk lemari, gembok lagi. Berapa mi gemboknya? 2. Saya keluar kamar, gembok lagi pintu kamar. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintu rumah. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagar. Berapa gemboknya? 5. Begitu sampai di sekolah, hilang kuncinya. Ya. Setengah mati dijaga tuan bos. Sementara ilmu, dia yang jaga kita. Mana buktinya? Coba lihat. Di kota, gubernur, ada security di rumahnya. Gubernur, ada satpol PP di depannya. Dijaga. Kenapa? Karena jadi wali kota, jadi gubernur, maka dijaga. Kenapa dia dijaga? Karena dia pintar. Uang, kamu yang jaga. Kalau ilmu, dia yang jaga kamu. Yang kedua, kelebihan ilmu. Oi, cari-cari kamera terus. Begitu kena shooting, kau lalu shooting dirimu. Sudah jangan kotor setan itu, godaan itu, lihat-lihat terus. Yang kedua, kelebihan ilmu. Satu tadi, harta kamu yang jaga. Ilmu, dia yang jaga kamu. 2, kelebihan ilmu. Apa? Dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada orang di kampungku, banyak sekali duitnya, juragan tambak, banyak empangnya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya.
Daripada nak kasih malu-malu, dia ajar membaca. Ada gambarnya, buku yang ada gambarnya. Jembo, PE, P, tambah Pep, Pep, SO, So, DEDNT, apa bacanya? Odol. Karena lihat gambarnya. Coba, ini banyak duitnya. Masuk ke Jakarta, ke Makassar, dia pergi wartel. Dulu belum ada namanya handphone. Masuk wartel, pas masuk wartel, dia telepon anaknya. Halo, ambokmu. Halo, ambokmu. Dalam hatiku, bagaimana mau nyambung? Nanda nak pincet dulu nomornya. Saya bilang, Haji, pencet dulu nomornya. Dia bilang, ya kau mau nak ajar kak, saya pencetkanlah nomornya. Sudah ku pencet nomornya, yang untuk di telinga nak simpan di mulutnya. Yang untuk di mulut nak simpan di telinganya. Teriak, halo, halo, nak dengar. Dalam hatiku, bagaimana mau kau dengar? Nak tak balik. Kula, Haji, tak balik. Haji, terbalik. Langsung dia bilang, loha, loha. Bukan, loha terbalik. Ini banyak duitnya, tapi beleng-beleng. Iya, makanya kalau mau enak hidup harus belajar. Jelas? Ya, adik-adik. Cowok. Jangan kau galau. Isi saja otakmu. Kau jadi cerdas, biar kau jelek ngantri tu cewek. Betul. Selalu terancam mamak nyece. Banyak cewek yang mau. Saya bilang, maaf, di rumahku ada bidadari surgaku. Nah, tapi kalau kau sudah dongo, jelek, hitam, buntu, maka bukan lepakmu. Tidak ada yang mau sama kamu. Makanya biar kamu miskin, biar kamu tidak cakap, tapi isi otakmu dengan sebaik-baiknya, maka Allah angkat derajat. Yang pertama tadi, harta kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Dua, harta kau bisa dapat, tidak bisa kau dapat uang, belum tentu dapat jaminan. Tapi dengan ilmu kau bisa dapat uang. Yang ketiga, kelebihannya ilmu, kata Ali bin Abi Thalib. Dengar, harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang nambah. Saya punya duit 1 juta, saya kasih temanku 500.000, tinggal berapa duitku? Tinggal 500. Tapi saya punya ilmu, saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada anak santri. Begitu dia hafal Al-Fatihah, hilang ilmuku. Nah, hafal Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Oh, sudah hafal, sudah Ustaz. Ih, mana Al-Fatihahku? Tidak mungkin. Iya toh? Saya kok ketawa, serius orang gini bos. Ya, makanya belajar. Bos, saya bagaimana saya mau belajar Ustaz? Saya orang miskin, tidak ada duitnya bapakku pengangguran, ibuku cuma ibu rumah tangga, tidak ada biaya sekolah. Dengar adik-adik sekalian, soal rezeki siapa yang ngatur? Rezeki siapa yang ngatur? Allah. Kalau soal dilihat kerjaan orang tua, maka semestinya Dasat Latif tidak jadi ustadz. Ketika lihat pekerjaan orang tua, harusnya Dasat Latif tidak bisa tinggi sekolahnya. Tapi alhamdulillah, bapakku selalu cantikkan dalam hatiku, anakku Dasat, bapakmu miskin, bapakmu tidak ada duitnya, bapakmu bukan orang kaya, tapi Tuhanmu maha kaya, jangan kau pernah putus asa. Maka adik-adik sekalian, kalau bapakmu pengangguran, bapakmu kena tsunami, hancur rumahmu, bapakmu, orang tuamu miskin tapi kaya orang tuamu. Tuhannya orang tuamu kaya, maka jangan kau pernah putus asa soal ekonomi. Allah yang ngatur. Adik-adik, nih perut, jangan pernah bingung. Saya kasih contoh kok. Pernah lihat cicak? Adik-adik, pernah lihat cicak? Pernah? Apa namakan cicak? Hah? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu dan ada bandaranya? Ayo. Masuk akal enggak? Satu terbang, satu di dinding. Bagaimana bisa ketemu? Tapi Allah yang ngatur rezekinya. Cicak, akhirnya apa? Ingat lagu waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Bukan dia bilang cicak lompat ke nyamuk. Tidak.
Mabulengang kasi. Maka jangan kau putus asa soal rezeki. Allah yang ngatur. Rezekimu Allah yang ngatur, bukan bapakmu. Coba itu lagu tak dulu kan bagus-bagus. Lagu-lagu masuk akal, nasihat. Saya waktu ku kecil lagu-lagunya Umi Rama. Mengapa minuman itu haram? Tedededeng. Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu tak dulu, bos. Bagus lagu tak. Sekarang lagunya anak muda apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Matam pilih sudah cilaka. Ya. Adik-adik sekalian, maka belajar. Orang kemudian yang selalu belajar, senang belajar, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya. Mana buktinya? Allah janji dalam Quran, orang yang tinggi ilmunya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana buktinya? Apa, bos? Si mau kau tangkis mina. Saya pergi ceramah kemana-mana. Saya pergi ke New York. Tahu New York? Tahu New York? Tali sekenang terus lagi belok kiri. Saya pergi ke Itali. Semua kesana kemari. Alhamdulillah angkat derajatnya. Kalau ada ceramah, acara tabligh akbar, biar saya terlambat datang, pasti di depan dulu. Tapi Ustaz, kasih lewat. Ada juga biasa pengawal yang operating. Oleh, pastor aja, foto dulu Ustaz. Coba, sudah itu, masa duduk di depan. Allah angkat derajatnya orang beriman dan ilmu pengetahuan. Maka adik-adik sekalian, kalau kalian mau diangkat derajatmu, belajar kok. Jangan sia-siakan masa mudamu hanya dengan game. Jangan kau habiskan waktumu masa mudamu hanya dengan game. Waktumu habiskan dengan ilmu pengetahuan. Allah angkat derajatmu 10 tahun yang akan datang. Apa? Belajar. InsyaAllah kalau kau belajar diangkat derajatmu. Sampai Nabi jelaskan, man arada dunia, siapa yang mendaki dunianya, fa'alaihi bil ilmi, harus kau punya ilmu pengetahuan. Wa man arada al akhirat, siapa yang mau sukses akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada huma, dan siapa yang mendaki dua-duanya, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Ini berarti ilmu memang sangat penting. Maka adik-adik sekalian, belajar. Soal rezeki jangan kau cemas. Allah yang ngatur rezekimu. Ada saja. Ada beberapa anak SMA curhat di Instagram saya. Ustadz, saya mau kuliah, tapi bapakku tidak mampu kasih saya biaya. Saya kasih kau biaya pendaftaran. Kau lulus, kau kuliah. Ada rezekimu itu. Saya kasih kau biaya pendaftarannya. Datang kau sama saya. Sudah daftar, alhamdulillah lulus. Dia bilang, bagaimana pembayaranku? Ada aja tuh nanti rezekimu. Doakan saya banyak rezekiku, saya bayarkan kau. Jelas? Jelas deh? Belajar, ya. Supaya berkah ilmumu, hormati gurumu. Tidak bisa ilmumu baik kalau gurumu kau patua-tuai. Bahkan gurunya mengajar, langsung baku WhatsApp. Dia gitu bapak bahasa ketiknya. Bagaimana mau baik ilmumu? Kau hina sumber ilmumu. Datang gurumu mengajar, kau kasih tahu, kau gosip. Itu guru kayak umbul-umbul. Kenapa? Tidak serasi kudunya sama rohnya. Bagaimana ilmumu mau baik? Saya alhamdulillah sampai detik ini, guru-guru SD saya muliakan.
Meskipun secara akademik gelar saya lebih tinggi, tempat saya mengajar lebih tinggi, ketemu saya guru SD saya sampai sekarang, meskipun dia sudah pensiun, saya cium tangannya dengan pundi kulmilan. Kenapa saya bisa jadi seperti ini? Karena guru saya. Maka dedek, muliakan gurumu supaya ilmumu berkah. Muliakan ustadzmu supaya ilmu yang kau dapat berkah. Ya, pertama kata Nabi, kalau kalian mau sukses, tuntut ilmu pengetahuan, belajar sehingga orang bule mengatakan knowledge is the best belong. Cemburu nah? Tahu artinya itu? Gaya-gaya saja bos. Ilmu pengetahuan adalah harta yang paling berharga sepanjang masa. Harta bisa nak curi orang, mobil bisa nak curi orang, rumah bisa kena gusur, rumah bisa kena tsunami, tapi otak tidak bisa dicuri orang, tidak bisa diambil orang. Maka belajar. Bisa jadi kita 9 bersaudara, bisa jadi kita 3 bersaudara, tapi satu orang menuntut ilmu dengan serius, yang satu yang 2 orang santai saja, maka 5-10 tahun yang akan datang, yang rajin menempa dirinya dengan ilmu, hidupnya berharga, sementara yang 2 sengsara hidupnya. Maka jangan heran, kau lihat satu kandung, sama tempat lahirnya, sama ibu bapaknya, sama caranya dibesarkan, sama rumah tinggalnya, tapi demi Allah ada satu yang maju, ada 2 yang sengsara. Kenapa? Yang 2 tidak memiliki ilmu pengetahuan. Maka dedek jangan putus asa, belajar ya, belajar. Sekarang betul-betul orang malas yang tidak mau belajar. Kenapa? Belajar sekarang semua ada guru. Siapa guru kita? Internet. Cari maku semua ilmu ada di situ. Terutama ilmu agama pun, kalau kau tidak punya ilmu agama, sengsara hidupmu. Ya, ada orang cerdas, banyak gelarnya, tapi tidak tahu sholat, tidak tahu bermasbuk, tidak tahu ngaji. Bukan itu yang kemuliaan. Maka ayat Quran, Iqra, baca Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Silakan pelajari ilmu internet, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan belajar ilmu anatomi tubuh dengan nama Tuhanmu. Silakan belajar antariksa dengan atas nama Tuhanmu. Belajar kau ilmu komputer atas nama Tuhanmu. Setelah itu ilmu yang kau miliki, pengetahuan yang kau miliki, gunakan untuk membela agamamu, maka Allah angkat derajatmu. Ya. 1, tuntut ilmu pengetahuan. Kalaupun ilmu agama tidak tahu, ilmumu tidak lengkap, maka beribadah pun kau susah. Mana buktinya Ustadz? Contoh, ada orang sholat tidak pakai ilmu, ya, datang berjamaah, sudah rakaat kedua baru dia datang, langsung dia kejar, Allahu Akbar, baru tahayat, baru dia tahayat. Tidak boleh begitu bos, kau tunggu masbuk, selesai salam baru kau tambah 2. Contoh lagi, ada yang tanya, Ustadz, bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari di bulan Ramadan? Ini muka-muka ini nih semua ini. Ya toh, yang kemalu-malu. Bagaimana hukumnya mimpi basah di siang hari? Sah atau tidak? Sah, dengan catatan begitu kau bangun langsung mandi. Kalau kau mimpi basah, bangun langsung mandi. Kalau kau mimpi basah, kalau kreatif sendiri, batal kok. Ya, maka adik-adik sekalian, sholat aja, ada orang sholat tanpa ilmu, mulai takbir, ini dia takbir, Allah, aneh-aneh dia begini, Allah. Saya pergi tanya, apa maksudnya itu? Nah bilang, saya tulis Allah. Oh iya tahu, ya kan ya Allah. Oh, saya bilang apa dalilnya? Tidak ada, nenekku ajar, kak bilang nenekmu Nabi. Bisa juga diartikan salah. Allahu Akbar 3-0. Bisa juga begini. Ada lagi yang sholat Allah. Saya bilang apa lagi itu? Pendukungnya kapan Jokowi? Tidak. Apa dia begini? Satu Tuhan. Kalau saya bilang satu tetap satu. Jangan. Maka harus kau belajar. Ya. Belajar agama lebih penting daripada ilmu pengetahuan yang biasa. Tapi lebih bagus lagi, ilmu umum kau kuasai, maka ilmu agamamu pun kau tekuni, maka Allah angkat derajatmu. 1. Yang kedua, kalau mau sukses, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu.
Ini anak-anak sekarang sopan kalau sama cowoknya. Bagaimana dek? Terserah kakak aja. Kalau itu yang baik, ya baiklah kak. Itu ya menurut kakak saja deh. Nih dongo. Ih, tolo-tolo. Saya herannya kalau sama mamanya kasar, sama ceweknya sopan, sama bapaknya kurang ajar, sama cowoknya santun. Siapa ajar kau begitu? Ayo, kalau mamanya telepon kasihan dari pasar, mak, nak, telepon kak dulu nak. Itu bapakmu lagi tugas, tidak bisa jemput saya. Tolong saya nak ya, jemput saya naik motor aja. Apa kata? Orang baru pulang kuliah, capek ini. Coba kalau mama yang kuliah. Sekalinya ditelepon sama ceweknya, kak, jemput saya dong. Tunggu deh, 10 menit saya datang. Semua ini. Mau kau lihat buktinya kau kurang ajar sama bapakmu? Hah? Kau lebih sopan dari cowokmu daripada bapakmu. Mau bukti? Mau bukti? Ayo ini malam buktikan. Buka wallpapermu. Siapa fotomu di situ? Apa wallpapernya apa? Living Ho. Nak kenal kau dongo. Pernah kau nak kenal? Bapakmu dong. Dia yang sekolahkan kamu, dia antar jemput kau, dia biayai kamu, dia lindungi kamu, dia pelihara kamu. Itu saya lagi ngajar di Unhas, dengan dosen ngajar di Unhas komunikasi. Adik-adik ujian final test, tidak boleh pegang handphone simpan sudut kanan meja, simpan semua. Saya jalan keliling-keliling, saya lihat, gagahnya cowoknya ini anak putih bersih. Saya bilang, dek, gagahnya cowokmu. Dia bilang, ustad, tidak gaul. Bukan cowokku itu. Siapa ini dek? Lee Min Ho. Siapa itu? Artis Korea ustad. Tidak kenalnya ini ustad. Oh, kukira cowokmu. Nah kenal kau dek? Tidak. Pernah kau nak kirimi pulsa? Tidak. Pernah kau nak miss call? Tidak. Bodoh ini. Hapus itu. Tidak pernah kau nak miss call. Tidak pernah kau nak kirimi pulsa. Fotonya. Sip. Hapus itu. Cari bapaknya. Sefoto bapakmu sip ke situ. Baru nak cek. Tunggu pala ustad. Dicari. Sudah tak hapus ustaz. Kau ketawa baru kau begitu. Kalau artisnya kenal kau bangganya kayak kalau ada artisnya lihat momi mati. Nah kenal kau dong. Mau lagi lihat buktinya? Ini ibu-ibu. Halo ibu. Bu, yang pegang yang mendampingi anak gadisnya. Ibu-ibu. Kalau jabat tangan anak tanah cium tangan tak? Ibu, dia cium. Ibu, dia cium. Tidak, nasledin ji. Cium tangan itu begini. Nah, kalau saya pegang begini tangannya bu. Pelatnya 1 kali di atas, belakangnya 2 kali. Itu namanya cium tangan. Nah kasih begitu tangan tak ibu? Nasledin ji. Ini. Dongo. Sekalinya tangannya cowoknya tapi kak. Kenapa beda kasih begitu? Makanya kalau kalian mau sukses, mau baik hidupmu, muliakan orang tuamu. Demi Allah, tidak ada orang yang sengsara hidupnya kalau dia baik sama orang tuanya. Tidak ada orang yang hidupnya susah kalau dia muliakan orang tuanya. Ada orang barangkali mau mencapai cita-citanya, dia kursus kiri kanan. Dia banyak duitnya, dia sogok kiri kanan. Tapi ada orang tidak banyak hidupnya dia perbaiki dengan cara apa? Tidak kursus kiri kanan, tidak mengini kiri kanan. Tapi apa? Orang tuanya dia urus, dia layani orang tuanya sebaik-baiknya. Akhirnya hidupnya mulia. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tuamu. Maka dek-dek, jangan kau pernah keluar rumah kalau tidak izin sama orang tuamu. Jangan pernah lakukan apa-apa tanpa izin orang tuamu. Saya ini sudah tinggi sekolah saya, alhamdulillah, ya. Tapi ibu bapak saya meskipun tidak ada sekolahnya ibu saya, kalau ada saya mau lakukan saya tanya ibuku, "Mage mak, kau mau cocok?" "Iko mau nak." Tapi apa akhirnya ibuku berpikir, kasihan anakku masih namintaki pendapatmu. Dia senang, akhirnya Allah pun senang sama saya. Kalau orang tua kau tidak pernah hargai, bagaimana hidupmu baik? Sama kepala dinasnya sopan,
sama kepala sekolahnya sopan, sama kepala dinas pendidikannya sopan. Iya pak, siap pak, iya pak, terserah bapak aja deh. Sekalinya mamanya ndak hargai, siapa ajar kau mau hidup baik? Ayo adik-adik sekalian, muliakan orang tuamu. Bapakku ndak sholat Ustaz, bapakku tukang judi, bapakku pemabuk, tidak ada urusan. Urusanmu adalah baik kau sama orang tuamu. Bapakmu maksiat, urusannya dengan Allah. Maka adik-adik sekalian, muliakan orang tuamu. Tidak ada kemuliaan bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Sebaliknya, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dia muliakan orang tua. Bagaimana cara muliakan orang tua Ustaz? Satu, jangan pernah kau putuskan teleponnya. Ini anak-anak sekarang ditelepon sama bapaknya kalau lagi temannya na reject. Bapak lagi, bapak menelpon lagi, matikan. Bagaimana hidupmu mau berkah? Jangan heran setengah mati belajar tidak bisa nyangkut kau punya pelajaran. Kenapa? Allah cabut rohnya, Allah cabut keberkahan ilmu karena kau kurang ajar sama orang tuamu. Ya, dua, muliakan orang tua. Sehingga Al-Quran menjelaskan, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia, jangan kau berkata wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkata-katalah kepadanya dengan qawlan karīmā, kata-kata yang mulia. Ingat kisahnya Jurais, pemuda yang baik beribadah, taat kepada Allah, dipanggil sama ibunya, Jurais, Jurais sini kau nak. Jurais lagi sholat, bingung, saya jawab panggilan ibu atau tidak, saya lanjutkan sholatku atau saya jawab ibunya. Bingung, akhirnya dia tetap sholat. Marah ibunya, ya Allah kurang ajar ini Jurais, setengah mati ku besarkan, setengah mati ku lahirkan, saya panggil dia tidak jawab. Jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Allah kabulkan doanya, sengsara Jurais. Lagi sholat, dipanggil ibunya, dihukum. Apalagi kalau cuma kau lagi main game, baring-baring, Becok, tidur kama. Dongok. Mana orang tidur bisa ngomong? Ayo, inilah anak-anak kita sekarang. Ya, baik-baik adik-adik. Sama orang tua insya Allah hidupmu mulia. Jurais, baik ibadahnya, dihukum oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak jawab panggilan ibu. Ibu-ibu, kira-kira kenapa anak-anak tak begini sekarang? Kenapa kira-kira ibu? Apa sepenuhnya salah anak? 90% salahnya orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya gagal mendidik anaknya. Dari pertama kasih nama, namanya memang sudah tidak bagus. Ada lagi yang bilang, apa arti sebuah nama? Bayangkan seandainya tidak ada nama, bagaimana orang memecalek? Bagaimana? Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, siapa? Anu. Bayangkan repotnya kalau tidak ada nama. Dari nama, coba sebut namamu, saya bisa tahu suku dan agamamu. Coba nama Abdurrahman, 99% Muslim. Nama Bertus Titanus, pasti bukan orang Islam. Nama Ambot Dalle, nggak bukan orang Jawa. Kan Ambot Dalle Jawa. Kalau Margono, iya. Dua, bagaimana anak kita mau baik? Apa? Kita kasih makan uang haram. Mau masuk sekolah SMA Mandadi nyogok. Jangan kau harap anakmu baik kalau dari pertama masuk saja sudah nyogok. Kasih lagi contoh yang tidak baik. Awas kau, jangan kau merokok. Kalau kau merokok saya tempelin kau. 10 menit dia bilang, nak, kau beli rokok. Larang anak-anak merokok baru dia merokok. Tidaklah. Nah ibu bapak, bagaimana tata cara mendidik anak, lain kali kita lanjutkan. Yang ketiga, kalian mau sukses kata Nabi? Apa? Yang ketiga kata Nabi, silul arham, sambungkan persaudaraan. Nah ini tidak terlalu panjang ini karena kita anak-anak ABG ini, anak-anak kacuping, anak-anak kecil-kecil begini kan belum sibuk dengan politik. Nah, kecuali dia sudah dewasa, itu yang biasa bertengkar gara-gara apa? Pilkada. Ibu-ibu nih, mamanya nih, sudah bisa selesai pilpres, jangan lagi bertengkar-tengkar, selesai. Ayo wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Yang keempat, kalian kalau mau sukses kata Nabi, apa? At'im al-masakin, beri makan orang miskin alias apa? Bersedekah. Tadi ada celengan saya lihat diedarkan, isi itu ibu. Sila.
Adik-adik, silakan isi. Mau 50.000 bagus, 100.000 bagus. Daripada sedikit tidak ikhlas, mending banyak ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas, mending banyak ikhlas. Iya. Tapi kalau mau kau lihat ibu-ibu pelit, coba kalau dia belanja. Gara-gara beda 2.000 dia keliling itu pasar. Menawar. Ketawa karena dia bayangkan dirinya. Kalau beli sayur, berapa ini sayur? 5.000. Mahalnya. Padahal pakai cincin berlian. 5.000 dia tawar. Berapa? 5.000. 4.000 dah? 5.000 bu, modal 5.000. 4.000, 5.000. Nah bayar 5.000. 5.000. Ambil jeruk 2. Malas si lemo. Jangan terlalu pelit. Yang kelima, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Ini ada cewek yang sudah kerja belum dapat jodoh? Banyak. Ini cowok-cowok yang sudah kerja belum dapat jodoh? Sudah dapat jodoh semua. Maka yuk bangun sholat tahajud. Adik-adik yang mau kuliah di universitas terkemuka dan favoritmu, kau sholat tahajud. Sudah belajar, muliakan orang tua, tidak putuskan persaudaraan, kemudian baik akhlaknya, tidak cukup itu. Harus sempurnakan dengan yang kelima, bangun sholat tahajud. Selesai kau sholat tahajud, ada cewek kau suka, berdoa kau kepada Allah. Ya Allah, saya sudah punya kerja. Saya sudah saatnya untuk menikah. Jika si Fatimah cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya. Dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkan, ya Allah. Taklukkan hatinya supaya terpaut kepadaku. Buat dia pusing kalau dia tidak lihat ku. Ya Allah, yang lebih penting dari itu ya Allah. Kalau memang dia jodohku, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit juang panai nak minta. Ini juga penting bos. Karena biar aku cocok, kalau tidak cocok warnai tidak jalan. Ustadz, bolehkah berdoa begitu? Boleh. Tidak berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Daripada kau berdoa pakai bahasa Arab, kau tidak ngerti, belum lagi salah ucap, bingung malaikat. Amin. 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 Malaikat bingung apa maksudnya ini cowok. Dia minta jodoh, ada doa minta hujan. Kan bingung bos. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Ya, tidak harus pakai bahasa Arab. Kadang-kala itu saya kasihan lihat itu yang apa sih namanya kalau di sini Pak Doja. Tahu Pak Doja? Itu kan biasa kalau pergi ziarah kubur ada yang di situ Pak Doja tuh. Umumnya tidak tahu bahasa Arab. Dia menghafal saja. Datanglah ibu-ibu gaul, kacamatanya hitam, bajunya hitam, roknya hitam, jilbabnya hitam, pakai payung hitam. Tapi dongo. Datanglah sama ini Pak Ustadz, Pak Imam, doakan mamaku. Dia bilang, ya duduk maki, sama-sama duduk. Sama-sama tidak tahu bahasa Arab. Nah cambuk di Pak Imam, Allahumma gfirli. Dia bilang ini bu, amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani saghira, amin. Dalam hatiku kasihannya nih ibu. Nah kira mamanya didoakan, ternyata mamanya Pak Doja doa. Tahu kan artinya itu tadi? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Siapa ku? Bu Imam. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Siapa ku? Bu Imam. Dikasih amplop, dikasih pisau, suruh doakan mama, mama. Maka kau tidak harus pakai bahasa Arab. Dek, woi. Nah mudah. Kalau berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Kau mau lulus universitas, kau mau panjang umur, kau murah rezekinya orang tuamu, doakan orang tuamu. Kenapa? Doa paling mustajab untuk orang tua dari bibir anaknya. Maka ibu bapak rajin-rajin minta didoakan anak, karena itu doa paling baik untuk orang tua. Anak bukan kepala dinas, bukan kepala sekolah, bukan camat, untuk doa orang tua anaknya. Kenapa? Karena kalau anaknya doakan ikhlas dan tulus. Maka doakan ibumu, ya Allah, saya 9 bersaudara. Boleh kau berdoa begitu. Bahkan boleh kau berdoa begini, ya Allah, kau sudah tahu apa yang ku mau, kasih mak. Paling ringkas itu boleh. Ya Allah yang maha mengetahui,
Kau sudah tahu apa isi hatiku, maka kabulkanlah isinya tersebut. Boleh. Daripada kau setengah mati. Lain di bibir, lain di hati. Bingung malaikat, panas secowok. Ini saya lihat alhamdulillah semua anak-anak sekarang Pak rajin semua berdoa. Tapi sayang, seribu sayang, di mana berdoa? Status. Mau pergi sekolah update status, ya Allah selamatkan saya dalam perjalanan. Sampai di sekolah update status lagi, ya Allah mudah-mudahan guruku tidak masuk. Masuk gurunya update status lagi, berdoa lagi, ya Allah mudah-mudahan guruku bencer cepat keluar. Sibuk nah itu malaikat mau baca statusmu. Sekarang biar sedikit-sedikit update status. Biar sholat OTW, sholat Jumat. Sudah itu, alhamdulillah mendengarkan ceramah Dasat Latif. Sampai di masjid update status lagi, sujud 2 rakaat. Nah foto, alhamdulillah selesai salat sunnah. Bu, Dek, saudara-saudara sekalian, manfaatkan doa. Kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Maka tidak ada yang mustahil. Kalau kau mau mencapai cita-citamu, doa. Kecil buat Allah, kasih kita mobil. Kecil buat Allah, kasih kita rumah. Allah cuma minta doa. Tapi adik-adik sekalian, mustahil doamu dikabulkan kalau kau tidak sholat. Rajin berdoa, tapi tidak sholat, tidak sampai. Kenapa? As-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah, as-salatu imanuddin. Sholat itu kunci surga, sholat tiang agama, sholat itu kunci kebaikan. Tidak ada sholat, tidak ada kunci surgamu. Tidak ada sholat, tidak ada kunci kebaikanmu. Tidak ada sholat, tidak ada tiang agamamu. Ada orang setengah mati cari nafkah. Dari pagi dia pergi cari nafkah, sampai malam dia cari nafkah. Tapi sayang seribu sayang, dalam 24 jam tidak pernah sholat 5 waktu. Ini yang selalu saya istilahkan. Setengah mati cari duit, bondar-mandir cari duit. Begitu dia capek, lapar, beli makan. Tapi sayang dia beli nasi bungkus. Nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati mengajar tidak sholat, setengah mati berdagang tidak sholat, setengah mati cari nafkah tidak sholat. Ibaratnya beli nasi bungkus, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang tidak sholat. Apa alasanmu tidak sholat? Bilang sama kau, cewek apa? Biasa perempuan banyak tidak sholat gara-gara apa? Make up. Mukanya nak kira tembok, coklat, biru, abu-abu, krem. Kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Cowok, jangan ku percaya cewek cantik sekarang, banyak tipu-tipu. Bulu matanya panjang, palsu. Rambutnya panjang, nak sambung, palsu. Bibirna merah, palsu. Matana biru, palsu. Alisna tebal, palsu. Pantakna gabus. Semua serba palsu. Ada lagi itu nak kasih nih. Ada lagi model baru saya lihat, nak kasih lebih di sini. Dia bilang artis Korea baru di Patule mau tinggal. Tiba waktu sholat, ayalah sholat. Piko sholat, apa dia bilang? Make upku ini salon. Gara-gara make up tidak sholat. Kapan lagi banyak perempuan tidak sholat? Gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. 3 lapis, ada kuningnya, ada birunya. Nak kasih bengkok sedikit sini. 13 pentulnya, 14 cipit-cipitnya. Ada kayak pohon-pohon di belakang. Nak kasih tali lehernya, nak ikat. Baru nak kasih kembang. Pakai lagi rok sempit, akhirnya pergi begini jalan. Beleng-beleng. Gara-gara itu jilbab hendak sholat. Apa kau alasanmu cowok hendak sholat? Apa? Kesiangan kau Ustaz. Kalau kau jam 9 kesiangan, jam 9 pagi kau sholat, boleh. Yang penting kau betul-betul kesiangan. Begadang kerja tugas malam sampai jam 2 dini hari. Bangun jam 8, begitu kau bangun langsung duduk sholat kau biar jam 10, boleh. Yang penting kau kesiangan. Yang kau 1 minggu kesiangan, kurang ajar namanya itu. Sudah pulang. Ini sudah boleh lah karena sudah jam 10. Sebenarnya masih banyak yang disampaikan, tapi anak gadis tidak boleh pulang tengah malam. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Adik-adik sekalian, kalau masih mau dengar ceramah saya, masih mau? Masih. Terus? Kau hina saya, kau kira ke tukang parkir. Terus.
Frustasi ini bos, bukan tukang parkir.